Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang dengan nikmatnya lah amal saleh menjadi sempurna. Kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas tafsir As-Sa'di, yaitu tafsir yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan judul Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Dan pada kesempatan di pagi hari ini kita masih melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 dan ke-7. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Sebelum kita masuk ke dalam tafsir dari Syekh As-Sa'di rahimahullah, mungkin di antara para ummahat ada yang mau membacakan ayat yang dimaksud, silakan. Ayat ke-6 dan ke-7. Baik, silakan dibaca terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah menguji hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Baik. Inilah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-6 dan ke-7 dari surat Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan pembahasan tentang orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu sawa'un alaihim, sama saja atas mereka. A'anzartahum, apakah engkau wahai Muhammad beri peringatan mereka, am lam tunzirhum, atau engkau tidak beri peringatan mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman.
Secara global ayat ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kalau apa? Orang-orang kafir itu dikasih peringatan atau tidak sama saja. Bahkan yang ngasih peringatan bukan orang sekelas kita, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'anzartahum, apakah engkau? Yang dimaksud engkau di dalam ayat ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kurang sempurna apalagi peringatan itu kalau yang menyampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang ngasih peringatan, oke lah. Mungkin kita kurang fasih di dalam menyampaikan wahyu, di dalam menyampaikan ayat, di dalam menyampaikan nasihat. Mungkin ungkapan kita kurang baik. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling fasih, orang yang paling faham dalil, dan orang yang paling baik nasihatnya. Itu pun Allah sebutkan sawaun alaihim, sama saja mereka itu orang-orang kafir. Ya, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Nah, apa penyebabnya? Di antara penyebabnya adalah ayat berikutnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah mengunci mati hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghisyawah, dan di penglihatan mereka itu ada penutupnya. Ya, sempurna. Apa sempurna? Kebutaan yang sempurna. Hatinya tertutup, telinganya tertutup, matanya tertutup. Jadi sangat pantas kalau diingatkan atau tidak sama saja. Walahum azabun azim, dan bagi mereka orang-orang kafir itu azab yang besar. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah secara global, yaitu terjemah dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 dan ke-7. Sekarang mari kita simak bagaimana penjelasan dari al-muallif Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan yukhbiru ta'ala annalladzina kafaru, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya orang-orang kafir ai ittasafu bil kufri, yaitu mereka yang tersifati dengan kekafiran, wansabaghu bih, dan mereka yang terwarnai dengannya, wasara wasfan laziman lahum, atau wasara wasfan lahum laziman, dan menjadilah sifat kafir ini bagi mereka sifat yang lazim. Apa sifat yang lazim itu? Sifat yang senantiasa melekat pada diri mereka. Jadi seakan-akan kekafiran dan mereka ini menyatu. Makanya dinamakan sifat yang lazim, sifat yang senantiasa melekat, gak pernah bisa lepas. Orang itu kadangkala punya sifat, tapi kadangkala sifat itu bisa hilang. Contohnya pemarah. Pemarah ini bukan sifat yang lazim. Kenapa? Karena ada kalanya orang itu marah, ada kalanya tidak marah. Saat dia tidak marah, tentu tidak bisa kita katakan dia itu pemarah. Nah, tetapi orang-orang kafir, mereka memiliki sifat lazim, yaitu apa? Kekafiran. Sifat yang senantiasa ada pada diri mereka, nggak pernah bisa lepas. Nah, seperti itu.
La yarda'uhum anhu radiun, dan tidak akan menghalangi mereka suatu penghalang pun. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka dari kekafiran. Itu maksudnya. Ya. Wala yanja'u fihim wa'dhun, dan tidak akan berguna bagi mereka wa'dhun, nasihat. Innahum mustamirruna ala kufrihim, karena sesungguhnya mereka terus-menerus di dalam kekafiran. Mereka terus-menerus di atas kekafiran. Fasawa'un alaihim a'anzartahum, maka sama saja atas mereka, wahai Muhammad, ketika engkau beri peringatan mereka, am lam tunzirhum, atau tidak kau beri peringatan mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Nah, jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir, bukan orang-orang beriman. Ya, orang-orang kafir yang senantiasa tersifati dengan kekufuran, dengan sifat yang lazim tadi. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi mereka dari kekafiran, dan tidak ada nasihat yang bisa berguna bagi mereka. Sehingga Nabi SAW beri peringatan atau tidak, sama saja, mereka tetap tidak beriman. Nah, kemudian wa haqiqatul kufri, adapun hakikat dari kekufuran, hakikat dari kekufuran, huwal juhudu lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakikat dari kekafiran itu adalah mengingkari atau menolak apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hakikat kekafiran itu menentang atau menolak apa-apa yang datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini adalah ayat Al-Quran misalnya, Kitabullah datang dibawa oleh Nabi SAW, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diingkari, maka orang yang mengingkari ini disebut orang apa? Kafir. Ya, orang yang mengingkari apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka dia kafir. 6. Au jahdu ba'dihi, atau bahkan mengingkari atau menolak ba'dihi, sebagian saja. Perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangankan menolak semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangankan menolak semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak sebagian saja, ini sudah masuk ke dalam kategori apa? Kekafiran. Kita ambil contoh. Saya menerima Al-Quran yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi saya tidak menerima surat Al-Ikhlas misal. Saya enggak mau. Saya menolak surat Al-Ikhlas. Ya. Karena di dalamnya mungkin terkandung kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan mungkin dia nggak bisa nerima karena mungkin dia masih memiliki keyakinan Allah punya anak misalnya, seperti orang-orang Nasara. Tapi dia beriman benar isi Al-Quran itu, dari Al-Fatihah sampai sebelum Al-Ikhlas benar saya mau terima, tapi surat Al-Ikhlas saya tidak. Maka orang ini juga masuk kategori kafir, meskipun dia menerima 99% apa yang dibawa Nabi SAW. Menolak sebagian saja, jangankan 50%, menolak 1% saja apa yang datang dari Nabi SAW, maka disebutkan di sini kafir. Fahaula'il kuffaru, maka mereka orang-orang kafir itu,
La tufiduhumud da'watu, tidak bermanfaat dakwah bagi mereka. Illa iqamatal hujjati alaihim, kecuali hanya untuk menegakkan hujjah atas mereka. Wa ka'anna fi hada, dan seakan-akan dalam hal ini qat'an li tam'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai pemutus atau pemastian dari keinginannya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi imanihim, agar mereka semua beriman. Wa annaka la ta'sa alaihim, dan engkau wahai Muhammad tidak putus asa atas mereka. Wala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, dan engkau juga tidak menjadikan jiwamu itu sedih atas mereka. Nah, artinya begini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, kalau sekiranya nasihat dan dakwah tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir, sebagaimana yang Allah sebutkan, sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lalu mengapa Nabi tetap berdakwah? Lalu mengapa mereka tetap dinasihati? Ya, kan sudah tahu mereka itu dikasih peringatan atau tidak sama saja, maka cuekin saja. Harusnya kan gitu ya. Biarkan saja mereka, nggak usah kita dakwahi, nggak usah kita beri peringatan. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, memberi peringatan itu tetap dilakukan meskipun orang yang diberi peringatan itu bebal. Kenapa? Karena tugas kita itu menyampaikan hujjah. Tugas Rasul itu menyampaikan hujjah. Diterima nggak diterima itu urusan lain. Sudah pasti ditolak pun itu juga urusan lain. Ya. Terlebih jamaah sekalian, Allah itu tahu kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat berhasrat, sangat-sangat kepingin kalau orang-orang kafir itu masuk Islam. Inilah bedanya Rasul dengan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Sayang kepada umat Islam dan juga eman kepada orang kafir. Eman kalian itu kafir, makanya kasih nasihat, makanya kasih dakwah. Supaya apa? Supaya mereka selamat. Kalau kita semua selamat kan enak, semua senang. Nah kalau kita gimana bu? Kafir babah nois, urusannya dewe-dewe, salah gak gelem, wis males aku ngandani. Ya, kita kalau ada orang yang menolak, yes, itu urusan dialah. Kita nggak punya hasrat seperti Rasul SAW. Rasul itu benar-benar ingin. Makanya meskipun Allah sudah menyebutkan mereka itu sama saja, wahai Muhammad, kau kasih peringatan atau tidak, tapi Nabi tetap berdakwah. Meskipun akhirnya dimusuhi, meskipun akhirnya diusir, meskipun akhirnya disakiti, Nabi tetap mengemban beban dakwah ini. Toh barangkali ada di antara mereka yang dapat hidayah. Meskipun nggak banyak ya. Kalau kita lihat dari keumuman orang-orang musyrikin, ya, yang beriman atau yang tidak itu jauh berbeda. Banyak yang tidak beriman. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tetap mengizinkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk terus berdakwah meskipun pasti ditolak. Meskipun mereka tetap kufur. Demi untuk apa? Demi untuk memastikan apa yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita bu, kalau sudah disampaikan kan kita itu paling enggak lego, ya kan? Tapi kalau enggak disampaikan,
Meskipun kita tahu bakal ditolak, kenapa ya nggak saya sampaikan? Kan bisa jadi hidayah, bisa jadi seperti ini. Mesti ada rasa penyesalan. Tapi kalau sudah kita sampaikan meskipun pasti ditolak, hujah telah tegak. Terlebih lagi nanti di hari kiamat mereka tidak bisa mengelak jemaah. Di hari kiamat, perhatikan ini. Kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendakwahi mereka karena mereka tetap di atas kekufuran, jadi Nabi sudah nggak usah dakwahi mereka lah, karena mereka orangnya tidak mau beriman apapun bagaimanapun caranya. Maka di akhirat mereka nanti bisa berhujah di hadapan Allah, ya Allah, kami tidak beriman karena Rasulmu tidak mendakwahi kami. Jadi ada alasan pembenaran bagi mereka kenapa mereka tetap kufur. Karena apa? Karena Nabi tidak mendakwahi mereka. Maka dari itu dakwah itu penting, meskipun orang yang didakwahi diyakini tidak akan menerima dakwah. Ya, makanya tugas Nabi itu hanya menyampaikan. Diterima tidak diterima itu kembali kepada urusan masing-masing. Nah, jadi hikmahnya jelas ya Ibu sekalian. Kenapa kok Nabi tetap berdakwah padahal Allah sudah katakan sama saja? Jawabannya ini. Ya, karena Nabi ingin memastikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beliau untuk menyampaikan kebenaran. Perkara diterima atau tidak itu urusan lain. Dan juga sebagai apa? Hujjah nanti di hari kiamat, supaya mereka tidak punya alasan lagi kalau mereka itu belum sempat didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya, tsumma dzakara al-mawani'al mani'ata lahum minal iman. Kemudian Allah menyebutkan penghalang-penghalang yang menghalangi mereka dari keimanan. Faqal, maka Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah mengunci mati hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Allah mengunci mati hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Ay taba'a 'alaiha bi tabi'in la yadkhuluhal imanu. Yaitu Allah mengunci hati mereka dengan suatu kunci, suatu penutup, la yadkhuluhal imanu, yang tidak akan mungkin bisa dimasuki oleh keimanan. Wala yanfadhu fiha, dan juga tidak akan mungkin tembus di dalamnya. Fala ya'una ma yanfa'uhum, sehingga mereka tidak bisa memahami apa yang bermanfaat bagi mereka. Wala yasma'una ma yufiduhum, dan mereka juga tidak bisa mendengar apa yang bermanfaat bagi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa redaksi yang Allah sebutkan tentang penguncian hati orang kafir ini. Kadang Allah menggunakan kata khatama, kadang Allah menggunakan kata toba'ah, kadang Allah menggunakan kata iqfal. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihin aqfaluha. Ini semua maknanya sama. Ya, khatama, toba'a atau aqfal itu sama. Yang artinya apa? Penutup, kunci. Jadi hati itu apa? Tertutup, terkunci rapat, tidak bisa ditembus oleh keimanan sedikit pun juga. Nah, untuk hati dan telinga Allah menggunakan kata khotamah. Adapun untuk penglihatan Allah menggunakan kata ghisyawah. Wa ala absarihim ghisyawah. Ya,
Jadi termasuk di antara keindahan bahasa Arab, pemilihan kata-kata yang pas. Untuk hati Allah pakai khotama, dan juga untuk telinga Allah pakai khotama. Tapi untuk mata, penglihatan Allah pakai kata ghisyawah. Meskipun maknanya sama jamaah. Apa itu? Ai ghisyaun wa ghita'un wa akinnatun. Semua maknanya sama. Ya. Yaitu adanya ghisya, pelapis, wa ghita', penutup, wa akinnah atau penghalang. Ini sebenarnya kalau kita terjemahkan satu kata boleh. Ghisya, ghita', akinnah kita artikan penutup, itu sama. Tapi dalam seni menerjemahkan, kalau penulis kitab aslinya membawakan beberapa kata yang sama, memiliki sinonim, maka kita terjemahannya pun juga demikian, supaya kalimat itu menjadi indah. Ya. Jadi wa'ala absarihim ghisyawah, dan di atas penglihatan mereka ada ghisyawah. Apa itu ghisyawah? Ghisyaun wa ghita'un wa akinnatun, yaitu pelapis, penutup, dan penghalang. Tamna'uha 'anin nadhari alladhi yanfa'uhum, yang menghalangi mereka dari melihat sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Ya. Jadi hatinya tertutup, telinganya tertutup, matanya tertutup. Tapi tertutupnya ini bukan dalam segala perkara. Tertutupnya hanya pada perkara kebaikan saja. Artinya hati mereka masih bisa berfungsi kalau membayangkan maksiat, menikmati. Mata mereka masih bisa melihat kalau melihat maksiat. Telinga mereka masih bisa mendengar kalau mendengar maksiat. Tapi kalau melihat, mendengar kebaikan dan kebenaran, nggak masuk. Ya, saat itu Allah kasih kuncian. Nah, selanjutnya Syekh Siddiq menjelaskan, perhatikan jamaah sekalian, wa hadhihi turuqul ilmi wal khairi qad suddat alaihim. Subhanallah. Padahal tiga perkara ini adalah jalur ilmu itu bisa masuk ke dalam diri seseorang. Jalur kebaikan itu bisa masuk ke dalam diri seorang. Qad suddat alaihim, tetapi ini tertutup bagi mereka. Kita bisa tahu kebenaran, kita bisa faham kebenaran, harus lewat tiga jalur ini, ibu-ibu sekalian. Apa itu? Pendengaran, hati, penglihatan. Pendengaran, kita mendengarkan ceramah, ayat, nasihat. Setelah itu masuk ke dalam hati. Baru diwujudkan dengan apa? Anggota badan kita. Penglihatan, kita melihat kebaikan, kita melihat orang berbuat baik, lalu kita termotivasi, Masya Allah, orang itu rajin sholat, kita lihat kebaikan. Orang itu akhlaknya baik, kita lihat kebaikan, masuk ke hati, kita amalkan. Ya. Jadi kunci atau jalur masuknya ilmu lewat tiga perkara ini. Lewat tiga perkara ini. Kalau sekiranya ketiganya tertutupi, maka mustahil ilmu bisa masuk ke dalam diri seseorang. Kalau satu jalur terharang, ya kurang sih, tapi masih ada dua paling tidak. Tapi kalau semuanya tertutup, mau lewat jalur mana kebenaran itu masuk ke dalam dirinya? Penglihatannya tertutup, pendengarannya tertutup, hatinya tertutup, lewat mana? Mustahil. Dan ini Allah sebutkan pada orang-orang kafir. Ya. Jadi kita yang masih diberikan penglihatan untuk melihat kebenaran, pendengaran untuk mendengar kebenaran, dan hati untuk memahami kebenaran, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa bayangkan kita kalau seandainya Allah kunci semua perangkat-perangkat ini bagi diri kita atas suatu kebenaran, entah kita mau jadi apa.
Ya, nah seperti itu jemaah sekalian. Falamat ma'afihim, sehingga mereka tidak ada sedikit pun keinginan untuk berbuat baik. Ya udah terkunci, mau dapat input positif dari mana? Kalau negatif terbuka, Bu. Seperti yang tadi saya sampaikan, matanya kalau untuk lihat maksiat masih bisa fungsi normal. Hatinya juga demikian, kalau sama syahwat dan syubhat, sama perkara-perkara yang melalaikan, masih menerima, senang. Tapi kalau sudah dibacakan ayat, sudah hatinya ini tertutup, nggak ada kenikmatan sama sekali, bahkan ingin untuk segera menyingkir. Ya, jadi sedikit pun tidak ada keinginan untuk berbuat baik. Wala khaira yurja indahum, dan tidak ada kebaikan yang diharapkan dari mereka. Wa innama muni'u dzalik, sesungguhnya mereka terhalang dari yang demikian itu. Wa suddat anhum abwabul iman, dan telah tertutup dari mereka pintu-pintu keimanan, bisababi kufrihim, dengan sebab kekufuran mereka, wa juhudihim, dan pengingkaran mereka, wa mu'anadatihim, dan yaitu permusuhan mereka, ba'dama tabayyana lahumul haq, setelah jelas bagi mereka suatu kebenaran. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah, dan kami bolak-balikkan hati dan penglihatan mereka sebagaimana mereka dahulu kala tidak beriman. Ya, wa hadza iqabun ajil, dan ini adalah hukuman yang disegerakan, hukuman sekarang. Ya, jadi hukumannya orang-orang kafir di dunia itu apa jamaah sekalian? Tertutup dari kebenaran. Itu hukuman di dunia, sehingga tidak ada kebaikan sedikit pun pada mereka. Hati mereka diombang-ambingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka tidak beriman di saat pertama kali. Nah, thumma dzakara al-iqabal ajila, kemudian Allah sebutkan hukuman bagi mereka yang nanti, yang akan datang. Kalau yang ajil segera itu sekarang, kalau yang ajil nanti di mana? Di akhirat. Faqal, maka Allah berfirman, walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Wa huwa azabun nar, yaitu azab neraka. Wa sakhatul jabbaril mustamirrud daimu, dan kemurkaan dari Allah yang maha perkasa, yang terus menerus lagi kekal. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, balasan orang kafir di mana? Di akhirat. Di dunia mereka tidak ada sedikit pun mengenal kebenaran. Tidak ada sedikit pun mereka mengamalkan kebaikan. Meskipun mereka itu zahirnya senang, zahirnya sehat, tapi kalau tidak ada kebaikan, tidak ada kebenaran yang diamalkan, maka hati itu ibaratnya kosong. Maka kehidupan itu ibaratnya mati. Kita insya Allah pernah merasakan di saat iman kita itu turun, drop, sehingga apa yang kita perbuat salah, apa yang kita perbuat negatif, pikiran kita negatif, omongan kita negatif, tindakan kita negatif, sama sekali tidak ada unsur positif kebaikan sama sekali. Maka yang ada apa? Sumpek. Meskipun saat itu kita sedang sehat, meskipun saat itu kita sedang apa? Punya uang dan lain sebagainya. Cuman karena saat itu kita sedang drop imannya, hidup ini terasa hambar. Dan itulah
azab yang disegerakan. Dalam hal ini kita ambil contoh kondisi kita saja. Lah bagaimana dengan orang-orang kafir yang tidak punya sedikit pun nilai keimanan? Kita alhamdulillah ibu sekalian rahimani wa rahimakum, pada saat kondisi iman kita drop tapi masih punya iman ya, lalu kita ingat Allah, ya Allah lalai saya ini. Akhirnya kita apa? Introspeksi diri. Akhirnya kita apa? Kembali kepada Allah, hidup lagi hati kita. Ya, semua kita pasti pernah merasakan saat iman turun seakan-akan hidup itu hambar, nggak nikmat. Padahal apa yang nggak kita punya? Padahal itu hanya sekelumit waktu yang pernah kita rasakan di saat kita masih punya keimanan. Alhamdulillah iman masih ada, cuman pernah kita ini drop imannya, pernah kita itu jatuh imannya. Nah bayangkan kalau orang tidak punya iman sama sekali jamaah. Bayangkan kehidupan apa yang diharapkan? Kesenangan dunia nggak ada apa-apanya. Ya, mereka nggak tahu rasanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak tahu rasanya menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ingat dosa. Yang ada dunia fana, kegembiraan, ya, nggak bisa itu dikalahkan dengan nikmatnya bersimpuh di hadapan Allah ingat dosa-dosa. Bahkan apa kata Nabi SAW? Ainani la tamassuhuman nar. Dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, nggak akan disentuh neraka. Di dunia kita nangis, ya Allah dosa saya banyak. Di akhirat mata itu tidak disentuh neraka. Apa yang bisa melebihi kenikmatan itu jemaah? Dan kenapa bisa begitu? Karena iman. Karena iman. Ya. Maka iman ini kalaupun jatuh drop, selama kita masih punya iman, adalah kemungkinan harapan untuk kembali kepada Allah. Dan itu nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Dan ini hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Orang kafir tidak punya itu. Orang kafir mendapatkan hukuman di dunia, terhalang dari kebaikan, kebenaran, hidayah. Jadi kita nggak usah iri. Justru mereka yang harusnya iri. Kok bisa orang Islam itu nangis di malam hari, ya, bermunajat kepada Allah? Harusnya mereka iri. Dan saya rasa kalau mereka tahu nikmatnya itu, mereka akan iri. Cuman karena mereka sudah tertutup dari pintu hidayah, ya sudah, kita hanya mengingatkan, mereka abaikan, itu urusan mereka. Nah itu di dunia. Di akhirat lebih dahsyat lagi. Mereka akan mendapatkan siksa yang besar, yang berat. Taib. Thumma qala ta'ala fi wasfil munafiqin alladzina zahiruhumul islam wa batinuhumul kufru. Kemudian Allah menyebutkan setelah itu sifat orang-orang munafik yang zahirnya itu Islam, penampilannya Islam, tetapi batinnya, isi hatinya itu kekufuran. Faqal, maka Allah berfirman. Silakan ibu sekalian dibaca ayat yang ke-8 sampai ke-10. Monggo.
Barakallahu fiik. Silakan dibaca terjemahnya. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Tayyib. Ayat yang ke-8 sampai ke-10 dan seterusnya sampai ayat 20 berapa gitu ya, itu menjelaskan tentang orang-orang munafik. Allah berfirman, wa minan nas, dan di antara manusia. Ini menunjukkan ada sebagian manusia, tidak semua manusia. May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Jadi secara lisan mereka mengaku beriman, tapi Allah sebutkan mereka tidak beriman sebenarnya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka melakukan itu untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal tidaklah mereka itu menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah bagi mereka penyakit itu. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun, dan bagi mereka siksa yang pedih karena mereka telah berdusta. Ayat ke-8 sampai ke-10 dari surat Al-Baqarah. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, langsung kita masuk pada penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala tentang tafsir ayat ini. Beliau mengatakan wa'lam, ketahuilah, annan nifaqa, bahwasanya yang namanya nifaq, kemunafikan, huwa adalah izharul khairi wa ibtanus syarri. Izharul khairi, menampakkan kebaikan, wa ibtanus syarri, dan menyembunyikan keburukan. Ini kemunafikan dari segi bahasa, menampakkan yang baik, menyembunyikan yang buruk. Wa yadkhulu fi hadha ta'rif, dan masuk dalam definisi ini an-nifaqul i'tiqadi wan nifaqul amali. Masuk dalam definisi ini adalah kemunafikan dari segi i'tiqad, keyakinan, dan kemunafikan dari segi amalan. Ini mengisyaratkan jamaah sekalian, kemunafikan itu ada dua, nifaq itu ada dua. Nifaq i'tiqadi, munafik secara i'tiqad, keyakinan, dan nifaq amali, munafik dari segi amalan. Nah, fan nifaqul amali, Syekh terlebih dahulu menjelaskan nifaq amalan. Nifaq dari segi amalan, kalladzi dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qaulih, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ayatul munafiqi thalathun, tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah khianat.
Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain ada tambahan jadi 4. Wa idza khasama fajara. Kalau dia bertikai, dia berbuat curang. Nah, perhatikan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Munafik atau tanda-tanda munafik yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang disebutkan 3, ada tambahan di sebagian riwayat 1 jadi 4, maka ini bukan kemunafikan dari segi akidah. Ini murni kemunafikan dari segi amalan. Artinya orang muslim pun bisa terjangkit penyakit kemunafikan yang ini. Ya, orang muslim bisa terjangkit penyakit kemunafikan yang ini. Tapi dia tetap muslim. Dia punya hak Islam, dan di akhirat kalau dia dianggap keislamannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bisa masuk surga. Nah, adapun munafik i'tiqadi, inilah yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka kelak berada di dasar surga. Di dasar neraka. Di neraka yang paling dasar, keraknya neraka. Loh, berarti kalau orang-orang kafir, iya, orang-orang kafir masuk neraka, tapi tidak di tempat yang paling dasar. Kalau orang munafik di tempat yang paling dasar. Kenapa? Karena mereka itu sebenarnya orang kafir, cuman mereka itu tidak gentle. Mereka itu menyembunyikan kekafiran, dan ini lebih bahaya daripada orang kafir itu sendiri. Kalau kafirnya terang-terangan, kita bisa antisipasi, jaga jarak, kita bisa mengatur strategi untuk mengalahkan. Tapi kalau kafirnya ada di dalam tubuh kaum muslimin, ini ibarat musuh dalam apa, Bu, istilahnya itu? Selimut. Ya, kalau musuh di luar selimut gampang kita pukul, kita habis. Tapi kalau dalam selimut gimana ini? Di dalam tubuh kita ada musuhnya. Makanya Allah balas dengan balasan yang lebih dahsyat daripada orang kafir secara zahir. Nah, itu kafir, itu munafik apa? I'tiqadi. Tapi kalau munafik amali, kemunafikan amali, ini tidak ada kaitannya dengan akidah. Murni ini perangai seseorang yang buruk, amalan seseorang yang buruk. Ya, kalau kita lihat apa? Kalau bicara dusta, ini amalan, bukan keyakinan. Kalau janji ingkar, ini amalan bukan keyakinan. Kalau diamanahi khianat, kalau bertikai curang. Ini semua tidak ada kaitannya dengan apa? Keyakinan. Nah, meskipun kemunafikan i'tiqadi, kemunafikan dari segi keyakinan juga tidak lepas dari sifat-sifat munafik ini. Orang munafik ya pendusta, ya khianat, ya dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu bisa kita simpulkan, orang yang terjangkit nifak amali belum tentu dia nifak i'tiqadi. Ya. Contohnya apa? Orang muslim tapi dia suka bohong. Apakah dia keluar dari Islam? Tidak. Cuman dia punya penyakit nifak amali. Tapi orang yang terjatuh pada nifak i'tiqadi, munafik yang benar-benar munafik, maka dia dipastikan juga punya penyakit nifak amali. Ini contohnya ayat ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia yang mereka itu bukan orang-orang beriman. Jadi mereka orang-orang apa? Kafir. Nah, tapi mereka mengatakan
amanna billah, kami beriman kepada Allah. Berarti ini dusta enggak? Dusta atau tidak? Dusta. Dusta yang dilakukan oleh orang munafik i'tiqadi. Ya. Jadi sekali lagi, kemunafikan i'tiqadi ini pasti memiliki sifat kemunafikan amali. Tapi jangan dibalik. Kemunafikan amali belum tentu dia terjangkit kemunafikan i'tiqadi. Buktinya banyak umat Islam yang bujuan banyak. Umat Islam yang suka khianat banyak, ingkar janji banyak. Tapi mereka bukan orang munafik secara i'tiqadi. Mereka muslim tapi jatuh pada dosa tersebut. Taib. 6. Wa amman nifaqul i'tiqadi. Nah, ini perhatikan. Adapun kemunafikan dari segi i'tiqad, keyakinan, al-mukhriju an dairatil Islam, maka ini mengeluarkan dari lingkaran Islam. Jadi kalau munafik i'tiqadi itu kafir, sudah bukan Islam lagi dia. Makanya Allah sebutkan fitarqil asfali minan nar. Beda sama nifak amali tadi, mungkin saja ada umat Islam yang terkena penyakit tersebut. Nah, munafik i'tiqadi yang keluar dari lingkaran Islam ini, fahuwa alladhi wasafallahu bihil munafiqin fi hadhihi surati wa ghairiha. Maka ia adalah apa yang Allah sifatkan dengannya bagi orang-orang munafik pada surat ini dan selainnya. Di antaranya ada surat Al-Munafiqun, ya, surat yang khusus membicarakan tentang orang-orang munafik. Siapa mereka orang-orang munafik yang dimaksud? Munafik i'tiqadi. Ya. Munafik i'tiqadi. Nah, dari sini Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya kalau kita bicara munafik ini konsekuensinya berat loh ya. Cuman sayang di dalam bahasa kita kata munafik ini terlalu umum. Dasar kamu munafik, aslinya seneng aja kok. Ini kan masalah sepele, Bu. Ya, kamu pilih yang mana barangnya? Yang ini saja. Alah, asli seneng yang itu, munafik kamu. Nah, subhanallah. Munafik itu kata-kata syar'i. Ya. Kalaupun kita tidak mengatakan dia munafik dari segi i'tiqadi, paling tidak munafik dari segi amalan, dosa besar. Cuman gara-gara sungkan saja dia akhirnya milih yang itu padahal suka yang itu, kita katakan munafik ya. Berarti paling tidak kita telah menuduh dia melakukan dosa besar, padahal ini bukan masalah dosa. Ya Allah alam ini ya. Apakah dalam bahasa Indonesia itu seperti itu sudah dikatakan munafik ya? Wallahu alam. Makanya lebih baik kita hindari, Bu ya. Kita hindari menggunakan kata-kata munafik untuk masalah yang sepele dalam urusan dunia. Jangan munafik kamu, ya. Jangan. Lebih baik kita gunakan kata yang pas. Jangan bohong. Jangan pura-pura. Nah, itu lebih baik, ya. Tapi kalau kita katakan dasar munafik, nah ini kalau sampai yang dimaksud munafik i'tiqadi, maka sama seperti kita telah mengkafirkan saudara kita. Nauzubillah, hati-hati. Taib. Nah, jadi munafik i'tiqadi mengeluarkan seseorang dari lingkaran Islam yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, surat ini dan juga selainnya. Walam yakunin nifaqu mawjudan qabla hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Madinah. Dan menurut sejarah, kemunafikan i'tiqadi ini belum ada sebelum atau belum muncul sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ya.
Wa ba'da an hajara dan setelah beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah, falamma kanat waq'atu badrin, terlebih setelah terjadinya perang Badar, wa azharahu Allahul mu'minin, dan ketika Allah menangkan orang-orang beriman, wa a'azzahum, dan Allah muliakan mereka, dzalla man fil madinati mimman lam yuslim, maka menjadi hinalah, menjadi rendahlah orang-orang yang berada di Madinah yang mereka tidak masuk Islam. Fa azhara ba'duhumul islama, maka sebagian mereka menampakkan Islam khaufan wa mukhada'atan, karena rasa takut dan karena ingin menipu umat Islam. Walituhqana dima'uhum, agar darah mereka tetap terjaga, wa taslama amwaluhum, dan harta mereka tetap selamat. Fakanu baina azhuril muslimin, maka mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Fi dzahiri annahum minhum, zahirnya mereka munafik-munafik ini termasuk bagian dari orang-orang beriman. Wa fil haqiqati, tetapi sesuai dengan hakikatnya, laisu minhum, mereka orang-orang munafik ini bukan bagian dari orang yang beriman. Taib. Ini dari segi sejarah, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kemunafikan ini muncul. Yang pertama, sebagaimana dikatakan oleh penulis Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, kemunafikan muncul setelah perang Badar. Setelah perang Badar, tahun kedua Hijriah. Otomatis sebelum perang Badar, sejak Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi hijrah, sampai tahun pertama Nabi hijrah, belum ada orang-orang munafik. Ya, belum ada orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik ini awalnya mereka itu orang kafir. Mereka itu orang kafir yang tinggal di kota Madinah. Tahu nggak siapa pemimpin orang munafik? Ada yang pernah dengar sejarahnya? Gembong munafikin. Namanya nama Islam, Abdullah. Bukan bin Sabah. Itu sejarahnya Syiah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Salul pakai lam. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kisahnya, sebelum Nabi SAW hijrah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah tokoh sentralnya penduduk kota Madinah. Dan menurut sejarah, menjelang hijrahnya Nabi SAW, kota Madinah ini tidak pernah kondusif dari peperangan. Dan ada dua suku besar di kota Madinah. Yang pertama Aus dan Khazraj, yang kedua Khazraj. Mereka selalu terlibat perang saudara, sama-sama penduduk Madinah tapi beda suku, saling perang, nggak pernah berhenti. Nah, qadarullah, api peperangan antara Aus dan Khazraj ini bisa reda ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini muncul sebagai tokoh utama. Sehingga penduduk kota Madinah, mereka itu merencanakan kalau
kota Madinah ini akan dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai-sampai ahli sejarah mengatakan Abdullah bin Ubay bin Salul ini akan dilantik menjadi rajanya kota Madinah. Sampai-sampai mahkota sudah disiapkan, sehingga sana sudah disiapkan, tinggal melantik saja. Nah, ternyata ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di tahun ke-10 masa kenabian ada beberapa pemuda Madinah yang berangkat untuk melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah. Zaman dahulu haji itu bukan hanya untuk orang Islam, orang-orang Muslim juga haji, karena haji ini warisannya Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Cuman ketika masa sudah berganti, haji menjadi amalan yang ada kesyirikannya. Jadi yang dikenal hanya nama hajinya saja, tapi syariat haji yang benar sudah hilang, diganti dengan tata cara haji yang tidak sesuai syar'i, tata cara haji orang-orang jahiliyah. Tapi setiap tahun ada, yaitu orang-orang dari segala penjuru datang ke kota Mekah, termasuk penduduk Madinah. Nah, suatu ketika di suatu malam, saat para penduduk Madinah ini bermalam di Mina, datanglah Nabi SAW menyampaikan Islam. Ternyata diterima. Langsung mereka masuk Islam. Jumlah mereka kalau enggak 5-7 orang di tahun ke-10 Hijriah. Ya, afwan 10 atau 11 ana lupa. Tahun depannya ngajak lagi banyak orang, lebih banyak lagi, sekitar 12-an orang, dan juga sama masuk Islam. Akhirnya mereka membaiat Nabi SAW dengan baiat Aqabah yang pertama. Tahun berikutnya lagi, setahun sebelum Nabi hijrah, bawa lebih banyak lagi umat Islam, jumlahnya sampai 60-an. Ini yang berangkat haji jamaah sekalian. Yang di Madinah yang sudah masuk Islam juga banyak yang nggak berangkat haji. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang di Madinah itu sudah teralihkan, apa itu? Teralihkan momen pengangkatan Abdullah bin Ubay bin Salul jadi raja dengan apa? Dengan isu yang baru. Apa itu? Kita mau kedatangan seorang nabi. Ya. Jadi seluruh penduduk Madinah itu ngomongkan Nabi SAW. Karena apa? Ada agama baru yang dibawa ke kota Madinah, dan secara cepat banyak yang masuk Islam. Otomatis apa yang dahulu direncanakan buyar. Abdullah bin Ubay bin Salul nggak jadi pakai mahkota. Datanglah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Tambah euforianya umat Islam luar biasa. Yang nggak masuk Islam masih banyak, Bu, tapi mereka ada yang cuek, ada yang mereka itu punya dendam, dan yang punya dendam inilah yang nanti jadi cikal bakalnya orang-orang munafik. Nah, ketika Nabi SAW hijrah, yang nggak masuk Islam tadi terpecah menjadi dua. Yang cuek, masa bodoh, ya kamu masuk Islam saja, saya nggak masuk Islam. Dan yang memiliki pandangan ke depan. Di antaranya Abdullah bin Salul. Pandangannya bagaimana? Sebentar, lihat, umat Islam ini sebenarnya umat yang diperhitungkan nggak sih? Makanya Abdullah bin Salul tidak masuk Islam saat itu. Dia masih berharap sebentar lagi paling Muhammad ini akan gagal. Karena pasukannya cuma berapa, Bu, umat Islam saat itu? Ya. Nah, terjadilah perang Badar. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul berharap besar, kalau sampai pasukannya Muhammad ini habis, nanti saya akan kembali menjadi raja. Tenang aja,
tunggu saja. Ternyata Allah kasih kemenangan buat umat Islam. Akhirnya apa? Nama Islam semakin dikenal. Islam yang tidak diperhitungkan dengan jumlah pasukan cuma 300 mengalahkan pasukan pilihannya orang-orang Quraisy yang jumlahnya 1000. Ini kalau di zaman sekarang sudah viral ini, Bu. Jadi trending topik ini. Ya, sedunia ini. Gimana bisa masuk akal 300 lawan 1000 menang? 300 itu pun tidak bawa persenjataan, yang 1000 pasukan berkudanya banyak, persenjataan lengkap. Subhanallah. Akhirnya pecahlah ya pertempuran Badar, umat Islam menang, maka nama Islam semakin terangkat. Nah, melihat hal itu, Abdullah bin Ubay bin Salul sadar kalau dia tetap di luar Islam, nggak masuk Islam, suatu ketika saya akan tergeser. Lama-lama pasti akan tergeser. Lama-lama hartanya akan hilang, lama-lama nyawanya akan terancam. Nah, supaya saya selamat dunianya, masuklah Islam. Tapi dia sebenarnya kafir. Ya. Nah, inilah sejarah kemunafikan. Jadi demi untuk menyelamatkan harta dan darahnya, dia rela menggadaikan akidahnya. Akidah apa? Akidah kekufuran. Makanya saya katakan tadi apa? Tidak gentle orang munafik ini. Ya, sebenarnya kafir tapi malu, tapi takut bersembunyi di dalam tubuh kaum muslimin. Jadilah orang munafik. Batinnya kafir tapi zahirnya Islam. 6. Jadi saya menyebutkan mereka orang-orang munafik ini berada bersama umat Islam, menampilkan keislaman, sholat juga sholat, tapi sholatnya malas. Ya, kata Allah apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka bangkit untuk sholat, mereka bangkit dalam keadaan malas-malasan. Wa fil haqiqati laisu minhum, tapi hakikatnya mereka bukan umat Islam. Baik. Kemudian di sini saya melanjutkan famin lutfillahi bil mu'minin, dan di antara bentuk kelembutan Allah kepada orang-orang yang beriman, anjalla ahwalahum, bahwasanya Allah telah menerangkan dengan gamblang keadaan-keadaan mereka, wa wasafahum, dan Allah wasifatkan mereka bi awsafin, dengan sifat-sifat yatamayyazuna biha, yang mereka menjadi terbedakan dengan umat Islam. Li'alla yaghtarra bihimul mu'minun, agar orang-orang yang beriman tidak tertipu dengan mereka. Waliyan qami'u aidan an katsirin min fujurihim, dan agar mereka umat Islam juga waspada dari keburukan-keburukan mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik itu khawatir akan diturunkan suatu surat pada mereka yang akan menceritakan tentang hati-hati mereka. Jadi orang munafik itu sebenarnya punya kekhawatiran, Bu. Khawatir apa? Umat Islam tahu kedok mereka. Dan benar saja Allah telah menceritakan kedok mereka, di antaranya di surat Al-Baqarah ini. Bahkan Allah sebutkan ada 14 ayat kalau nggak salah, ya, di surat Al-Baqarah ini tentang orang munafik saja. Belum lagi di surat Al-Munafiqun, satu surat full tentang orang-orang munafik. Nah, sebenarnya orang-orang munafik itu takut, khawatir kalau Allah ceritakan kedok mereka. Ya, fawasafahumullahu bi aslin nifaq, maka Allah mensifati mereka dengan asal kemunafikan mereka. Faqal, Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir,
wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Nah, ini paling tidak ketika ada firman Allah seperti ini, kita sebagai umat Islam bisa waspada. Apa itu? Berarti tidak semua orang yang ngaku Islam itu dipercaya keislamannya. Hati-hati. Ini bukan berarti kita suudzon, beda. Tapi kita waspada. Ya. Ada orang yang mereka itu hanya masuk Islam dengan syahadat saja, tapi perbuatan mereka, kelakuan mereka tidak Islam. Agar kita waspada. Fa innahum yaquluna bi alsinatihim, karena mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka ma laisa fi qulubihim, apa yang tidak ada pada hati mereka. Fa'akdzabahumullahu biqaulih, namun Allah dustakan mereka dengan firman-Nya wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Li'annal imana hal haqiqiyah, karena keimanan yang hakiki, yang sesungguhnya, ma tawata'at alaihil qalbu wal lisan, yaitu apa yang sesuai antara hati dan lisan. Makanya para ulama kita memberikan batasan yang sangat jelas tentang iman menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dengan ini kita bisa membedakan mana yang iman sungguhan, mana yang imannya tidak sungguhan. Apa itu? Para ulama kita mengatakan al-iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Kalau salah satu dari tiga perkara ini tidak ada, maka tidak ada iman pada diri seseorang. Contohnya orang munafik. Orang munafik itu lisannya beriman, bersyahadat, dan pengamalannya pun juga pengamalan iman, sholat, tapi hatinya tidak beriman, maka mereka bukan orang yang beriman. Ya, maka iman itu harus terpenuhi tiga unsur ini, nggak boleh hilang salah satu. Satu saja hilang, maka tidak masuk golongan orang yang beriman. Contoh lain, Abu Thalib. Abu Thalib itu beriman nggak, Bu? Abu Thalib itu mati dalam keadaan iman tidak? Tidak. Berarti dia bukan orang yang beriman. Ya. Padahal hatinya yakin kalau Muhammad itu benar. Tapi gara-gara tidak mau apa ini ya? Syahadat. Kan gitu. Di akhir ayatnya Nabi SAW mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjuka biha indallahi azza wajal. Wahai pamanku, tolong ucapkan la ilaha illallah. Inilah yang nanti akan aku bisa jadikan hujah di hadapan Allah kalau engkau telah masuk Islam. Tapi ternyata pamannya menolak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, maka Rasulullah menyebutkan ia berada di neraka yang paling atas. Padahal hatinya yakin, cuman gara-gara tidak mau mengucapkan iman. Maka hati, ucapan, perbuatan itu harus terpenuhi di dalam keimanan. Nah, seperti itu. Jadi iman yang hakiki itu harus sesuai antara hati dengan lisan. Hatinya beriman tapi lisannya tidak mau bersyahadat, tidak beriman. Ya, lisannya beriman, bersyahadat, tapi hatinya kufur, juga tidak beriman. Wa innama hadza mukhada'atun lillahi wa li ibadihil mu'minin. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hanya berupaya menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wal mukhada'atu, dan bentuk tipu daya,
an yudhiral mukhadi'u liman yukhadi'uhu syai'an, yaitu seorang yang membuat tipu daya menampakkan sesuatu kepada yang diperdayai, wa yubtina khilafahu, tetapi menyembunyikan kebalikannya, likay yatamakkana min maqsudihi mimman yukhada', supaya orang yang membuat tipu daya ini mencapai maksud tujuannya dari orang yang diperdayai. Fahaula'il munafiqun, maka mereka orang-orang munafik ini salaku ma'allahi wa ibadahu hadal maslak, mereka menempuh jalan ini terhadap Allah dan hamba-hambanya. Fa'ada khida'uhum ala anfusihim, namun justru tipu daya itu kembali kepada diri mereka sendiri. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita membahas masalah tipu daya di dunia, ada yang menipu dan ada yang ditipu, kan gitu. Yang menipu itu dapat keuntungan dari yang ditipu. Yang ditipu rugi. Jadi tipu daya itu yang bukan yang benar ya. Artinya apa? Tipu daya yang sukses seperti itu. Orang yang menipu dapat keuntungan dari yang ditipu. Maksudnya tercapai. Nipu barang, nipu jualan. Yang menipu dapat untung, yang ditipu rugi. Itu penipuan yang sukses. Nah, di sini orang-orang munafik maksudnya menipu dengan cara seperti itu. Ya, tapi yang ditipu siapa? Allah dan orang-orang yang beriman. Nah, makanya saya melanjutkan hada minal ajaib. Dan ini diantara bentuk hal yang ajaib, hal yang aneh. Kok bisa? Li'anal mukhadi'ah, karena orang yang menipu, namanya penipu, imma an yantuja khida'uhu, maka kemungkinannya dia berhasil dari penipuannya, wa yahsulu ma yurid, sehingga dia mendapatkan keuntungan dari yang ditipu. Au yaslama, atau dia selamat. La lahu wa la alaihi, tidak untung juga tidak rugi. Ya. Jadi penipuan yang sukses itu ada kalanya yang menipu dapat untung, yang ditipu rugi. Tapi ada kalanya nggak dapat untung, nggak rugi juga. Misalnya gimana? Misalnya penipuan berhasil demi untuk menyelamatkan diri. Dia tidak dapat keuntungan apapun, tapi dia juga tidak dapat kerugian apapun. Yang penting dia selamat. Gak ada yang diuntungkan, gak ada yang dirugikan, demi untuk menyelamatkan diri misalnya. Nah, itu bisalah masuk kategori penipuan yang sukses berhasil. Nah, wahaulai, akan tetapi mereka orang-orang munafik ini ada khida'uhum alaihim, justru penipuan itu kembali pada diri mereka. Wa ka'annahum, seakan-akan mereka ya'maluna ma ya'maluna minal makri, mengamalkan apa yang telah mereka perbuat berupa makar, liihlaki anfusihim, justru untuk membinasakan diri mereka sendiri. Wa idrariha, justru untuk membahayakan diri mereka sendiri. Wa kaidiha, justru untuk membuat makar bagi diri mereka sendiri. Lianna Allah Ta'ala la yatadarraru bi khida'ihim syai'a, karena Allah tidak mendapat madarat dari tipu daya mereka sedikit pun juga. Jadi mereka dari awal sudah salah milih korban. Ya, Allah kok ditipu, kan gitu. Penipuan mereka tidak akan berhasil. Apa maksudnya jemaah sekalian? Maksudnya itu begini loh. Mereka menipu Allah itu maksudnya begini. Di dunia
mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Harapan mereka di akhirat nanti Allah percaya. Paham? Di dunia mereka lantang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka dalam hatinya kafir. Di akhirat mereka berharap berhasil menipu Allah. Allah percaya kalau mereka itu beriman, padahal bujuk. Itu harapan mereka di akhirat. Tapi Allah kan tahu yang batin. Jadi Allah tidak termadaratkan sedikit pun dengan penipuan mereka. Mereka tetap dinilai kafir wa ma hum bimu'minin. Ya. Jadi mereka sudah gagal menipu Allah. Nah, fala yadurrul mu'minina, dan juga mereka tidak membahayakan umat Islam. Mereka tidak membahayakan orang-orang beriman. An azharal munafiqun al iman, ketika orang-orang munafik menampakkan keimanan, fasalimat bidzalika amwaluhum, harta mereka selamat, wa huqinat dima'uhum, darah mereka terjaga. Mereka beriman, ngaku beriman, orang-orang Islam gak dirugikan, Bu. Orang-orang munafik masuk Islam, orang-orang beriman tidak ada yang dirugikan. Harta mereka tetap utuh, umat Islam ya juga tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Jadi untuk apa mereka membuat tipu daya kepada Allah dan orang yang beriman? Enggak ada yang dirugikan kok. Ya. Maka fasara kaiduhum fi nuhurihim, akhirnya tipu daya mereka itu kembali kepada leher-leher mereka sendiri. Wa hasala lahum bidzalikal khizyu, sehingga kehinaan wal fadhihatu dan keburukan itu terjadi justru pada mereka fit dunya, di dunia. Di dunia orang-orang munafik itu hidupnya enggak tenang. Ya, sampai-sampai Allah berfirman, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Orang-orang munafik itu mengira kalau ada suara-suara, kalau ada isu-isu, seakan-akan itu diarahkan kepada mereka. Apa Bu kalau bahasa sekarang itu? Gampang baper. Allah mengatakan tentang orang-orang yang begini-begini, orang munafik, aduh jangan-jangan kita itu yang dibicarakan. Jadi hidup mereka nggak tenang. Kenapa? Ya karena mereka pura-pura Islam. Adapun orang yang Islam sungguhan tenang hidupnya. Orang-orang munafik hidupnya nggak tenang. Makanya disebutkan oleh Syekh di sini, ya, fadzalika al-khizyu. Nah, wa hasala lahum bidzalikal khizyu wal fadhihatu fid dunya. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan keburukan. Jadi orang-orang munafik di dalam Islam itu ya diperlakukan seperti umat Islam pada umumnya, biasa saja, nggak diistimewakan. Terlebih Allah tahu mereka orang-orang munafik. Nggak akan mungkin orang munafik bisa sampai tingkatannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak mungkin. Paling banter orang munafik diperlakukan seperti umat Islam pada umumnya. Ya, jadi orang-orang munafik itu karena mereka menyembunyikan kekufuran, akhirnya hidup mereka nggak tenang. Khawatir mereka dibongkar kedoknya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, itu di dunia. Wal husnul mustamirru, dan mereka juga tambah sedih yang berkelanjutan bisa bima yahsulil mu'minina minal quwwati wan nusra, dengan sebab orang-orang yang beriman itu semakin kuat dan semakin dapat pertolongan. Itu tadi Bu. Jadi bapernya luar biasa. Umat Islam dapat kemenangan, mereka itu gregetan. Kok menang sih gitu ya. Umat Islam jaya, mereka sedih.
mereka risau, mereka maunya umat Islam itu kalah. Tapi tidak terjadi, justru umat Islam semakin jaya. Artinya kemunafikan mereka nggak pengaruh terhadap eksistensi umat Islam. Berarti umat Islam tidak bisa ditipu oleh mereka. Itu di dunia. Hidup mereka nggak tenang, mereka terhina, sedangkan umat Islam jaya. Tsumma fil akhirah, adapun di akhirat, lahumul adzabul alim, mereka mendapatkan siksa yang pedih. Al-muji'ul mufajji, yang menyakitkan. Bisababi kadzibihim wa kufrihim wa fujurihim, dengan sebab kedustaan mereka, kekufuran mereka, dan dosa-dosa mereka. Wal halu annahum, dan keadaan yang sebenarnya bahwasanya mereka itu min jahlihim wa hamaqatihim, karena kebodohan dan kedunguan mereka, la yash'uruna bidzalik, mereka tidak menyadarinya. Subhanallah. Betapa ruginya orang hidup seperti ini, Bu. Merasa mampu menipu Allah, merasa mampu menipu orang beriman, tapi ternyata di dunia hidupnya juga susah, di dunia hatinya juga gundah, ya. Di akhirat mereka dapat siksa, dan itu mereka nggak sadar, ya. Makanya saya menyebutkan apa? Min jahlihim wa hamaqatihim, di antara bentuk kebodohan dan kedunguan mereka. Orang bodoh parah itu kalau nggak sadar kalau dia bodoh. Kalau tahu orang itu bodoh, orang tahu kalau dia itu nggak tahu, itu masih mending. Saya nggak tahu, masih mending, Bu. Kenapa? Akhirnya dia sadar kalau dia nggak tahu, sehingga bertanya, menahan diri dari bicara. Tapi kalau orang nggak tahu, kalau dirinya nggak tahu, yang jadi apa, Bu, bahasa Jawanya, Bu? Sok tahu itu apa bahasa Jawanya? Kemeruh, ya. Dan ini lebih parah daripada orang yang tidak tahu. Kalau nggak tahu ya diam, sadar kapasitas dirinya. Tapi kalau orang yang sok tahu, ya seperti orang munafik ini, merasa hebat, merasa sukses, bisa menipu Allah dan Rasulnya. Ternyata Allah dan Rasulnya tidak sedikit pun termotorotkan di dunia maupun di akhirat. Justru di akhirat mereka yang mendapatkan siksa. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya Allah berikan kita sifat-sifat munafik supaya kita umat Islam jangan sampai masuk golongan mereka. Cukuplah sejarah menjadi pelajaran kita. Dulu ada pendahulu kita yang melakukan hal ini, tapi mereka justru menipu diri sendiri. Kita jangan sampai. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sudah jam 10:30 ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhol, silahkan jika ada. Kalau misalnya ada kejadian seperti momen pilkada atau pilpres, biasanya kan ada serangan fajar itu ya. Nggih. Siapanya? Kita yang menerima atau kita yang menerima? Kalau munafik i'tiqadi tentu tidak. Tapi kalau munafik amali, kira-kira masuk yang mana, Bu? Kita nggak dusta kok nerima uang fajar itu. Juga kita nggak ingkar janji. Cuman khianat ini mungkin ya. Iya. Kita dikasih amanah, tapi kita khianat. Amanah untuk tidak mengambil uang suap, tapi justru khianat. Ya mungkin itu paling tidak yang bisa terjadi pada orang yang menerima. Makanya para ulama kita melarang menerima uang
swab agar kita memilih calon tertentu. Nggih? Kalau itu uang haram, maka bukan sedekah namanya, Bu, tapi membersihkan diri dari harta haram. Ya. Kalau sudah terlanjur diterima, ya, tapi sebenarnya nggak usah diterima, Bu. Ya, kita bicaranya sebelum dapat jangan diterima, jelas. Tapi kalau sudah dapat, ya, wis masuk rumah amplop wis nang omah itu ya, tanpa kita menerima, atau mungkin pembantu kita yang ngambil, atau mungkin siapa, pokoknya udah di meja aja, ini uang apa serangan fajar, maka buang. Buang itu maksudnya kasih ke orang yang sama sekali nggak tahu riwayat ini, kasih tukang beca, wis ambilan Pak, ya. Dan kita niatkan untuk membersihkan harta dari barang haram, bukan sedekah. Kalau sedekah kita itu mengharapkan pahala, Bu, dari sedekah. Kalau ini bukan pahala, kita mengharapkan terhindar dari dosa. Wis sing penting gak dosa, aku duwe iki tak kekno sapa wis sembarang. Karena kalau uang itu masih ada di kita dan kita makan, dosa jadinya. Ya. Tapi kalau sedekah kita kasih ke orang dapat pahala. Kalau ini tidak, Bu, kita kasih ke orang supaya kita nggak kena dosa. Jelas ya? Baik. Ada yang sampaikan? Cukup ya? Baik, ibu sekalian, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.